Saudara-saudari, dalam bacaan pertama dikisahkan Saul membiarkan dirinya dikuasai oleh roh jahat yang menghancurkan dan menjauhkan dari bimbingan Allah. Ini terjadi setelah Daud mengalahkan Goliat dan tentu dengan pasukannya. Hal ini menimbulkan iri dalam diri Saul. Timbul niat jahat Dan di sini kita melihat bagaimana kejahatan itu bekerja dalam diri seorang, membiarkan dikuasai oleh roh jahat, timbul iri hati. Saul mendengki Daud dan berusaha untuk membinasakannya. Dan kita juga melihat bagaimana peranan Yonatan, putra Saul, yang ia bersahabat dengan Daud. Ia berusaha untuk menyelamatkan Daud dari ancaman ayahnya yang ingin membunuh. Seharusnya Saul sebagai raja bisa bersyukur kepada Allah, bisa bergembira, bisa mengucapkan terima kasih kepada Daud karena musuh telah dikalahkan, telah dihancurkan oleh Daud. Namun yang terjadi tidak demikian. Atas keberhasilan Daud timbullah iri, timbullah dengki dari diri Saul kepada Daud. Saudara-saudara kasih, belajar dari apa yang terjadi dalam diri Saul. Tentu apa yang terjadi dalam diri Saul juga bisa terjadi dalam diri kita. Ketika melihat keberhasilan orang lain bisa menimbulkan rasa iri dari diri kita terhadap keberhasilan orang lain. Dan tentu ini rasa iri, dengki ini sebagai penyakit yang menguasai diri kita. Kalau kita tidak membebaskan diri dari rasa iri dan dengki, tentu kejahatan akan terjadi. Kuasa jahat menguasai kita dan kita akan bertindak menurutinya. Tentu rasa iri dengki ini harus kita berantas. Bagaimana kita bisa melihat dalam diri sesama kita adalah kebaikan. Dan kebaikan ini tentu mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan tentu juga mengajak kita bergembira atas keberhasilan orang lain. Kita ikut senang dan memberi dukungan. Maka rasa iri dengki harus kita berantas, kita perjuangkan untuk kita atasi. Kalau dibiarkan tentu akan menguasai diri kita dan tentu akan melahirkan kejahatan. Kita diberi teladan
oleh Tuhan Yesus yang selalu berbuat baik, berkarya untuk orang lain, ya, demi keselamatan, demi kebahagiaan orang lain. Maka tentu rasa iri dengki ini harus dilawan dengan berbuat baik, ya. Selalu berbuat baik. Kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan Allah supaya kekuatan kejahatan tidak, ya, menguasai kita, bekerja dalam diri kita. Namun kita harus mohon kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan agar Tuhan berkarya, ya, dalam diri kita, ya, menguasai kita sehingga kita selalu, ya, berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kita.